Kita semua kayaknya pernah dengar soal Megalodon ya, monster laut yang legendaris itu. Tapi, gimana kalau saya bilang fosilnya yang paling berharga justru nggak ditemukan di dasar laut? Yuk kita bedah kisah luar biasa tentang gimana harta karun prasejarah ini malah ditemukan di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu ukurannya. Ini bukan hiu biasa loh. Megalodon itu panjangnya bisa sampai 18 meter. Coba deh bayangin sebentar. Itu kan lebih panjang dari bus kota yang sering kita lihat di jalan. Gede banget kan? Nah, yang menarik dari perbandingan ini adalah gimana kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Megalodon atau nama ilmiahnya Otodus megalodon itu benar-benar bikin hiu putih besar yang ada sekarang kelihatan kecil. Beratnya aja bisa sampai 50 ton. Itu setara sama 9 gajah jantan dewasa. Dan mereka ini penguasa lautan jutaan tahun lalu, tepatnya di zaman Miosen. Para ilmuwan tahu kalau raksasa ini tuh sukanya berburu di perairan yang relatif dangkal. Nah, disinilah kuncinya. Sekitar 20 juta tahun lalu, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai perbukitan di selatan Pulau Jawa itu ternyata dulunya adalah dasar laut dangkal, habitat yang sempurna banget buat megalodon. Coba ingat-ingat fakta ini ya, karena ini penting banget buat misteri penemuan fosilnya nanti. Kalau dipikir-pikir, mungkin kita bakal ngebayangin ekspedisi laut dalam atau para penyelam yang nyari di dasar samudra kan? Tapi jawabannya jauh lebih mengejutkan dari itu. Jawabannya ada di darat. Benar, di darat. Fosil-fosil ini ditemukan bukan sama ilmuwan, tapi justru sama penduduk desa di Gunung Sungging. Sebuah komunitas yang, tanpa mereka sadari, ternyata selama ini hidup di atas kuburan prasejarah yang nilainya tak terkira. Penemuan yang luar biasa di akhir tahun 2019 ini awalnya nggak memicu misi ilmiah sama sekali. Yang terjadi malah sebaliknya, ini memicu semacam demam emas fosil. Jadi, ceritanya berawal dari satu orang yang nggak sengaja nemuin satu fosil. Ternyata kabar itu menyebar cepat dan akhirnya jadi perdagangan besar-besaran di seluruh desa yang berlangsung lebih dari setahun. Dari satu orang, menyebar ke satu kampung, terus ke beberapa kampung lainnya. Timingnya ini juga krusial banget. Kenapa? Karena ini semua terjadi pas puncak-puncaknya pandemi COVID-19. Buat banyak orang, ngejual gigi purba ini ke kolektor bukan lagi soal untung-untungan, tapi udah jadi penyelamat hidup. Di saat banyak orang kehilangan kerjaan dan ekonomi lagi sulit, ya, fosil-fosil ini tiba-tiba jadi satu-satunya sumber pemasukan. Dan godaannya itu luar biasa. Satu gigi aja, yang kualitasnya bagus dengan panjang 17 cm, bisa laku sampai 80 juta rupiah, bahkan bisa lebih. Aturannya simpel aja, makin besar giginya, ya makin mahal harganya. Nah, disinilah muncul konflik klasik, yang kalau kata para akademisi itu namanya kontestasi kepentingan. Jadi ibaratnya ada dua sisi yang saling bertabrakan. Di satu sisi ada kebutuhan ekonomi yang mendesak banget buat bertahan hidup, tapi di sisi lain ada kepentingan pelestarian ilmiah jangka panjang yang nggak kalah pentingnya. Seiring perdagangan fosil ini makin marak, makin banyak juga nih warga desa dan para ahli yang mulai khawatir. Mereka cemas kalau potongan sejarah dunia yang penting ini bakal ludes terjual dan hilang selamanya. Pertanyaan dari seorang pegiat konservasi lokal ini benar-benar kena banget di hati. Intinya, apakah warisan ini cuma akan jadi cerita soal uang? Atau bakal ada sesuatu yang nyata yang bisa mereka tunjukkan dan wariskan ke generasi berikutnya? Ancamannya udah jelas banget. Sekali fosil-fosil ini jatuh ke tangan kolektor pribadi, ya udah hilang selamanya buat ilmu pengetahuan dan buat kita semua. Ceritanya pun bakal ikut lenyap. Sadar akan hal ini, mulailah terjadi sebuah pergeseran penting. Dan yang menarik, pergeseran ini nggak datang dari pemerintah, tapi justru dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, alih-alih membiarkan warisan unik mereka hilang begitu saja, masyarakat Gunung Sungging memutuskan untuk membangun sesuatu yang permanen, sesuatu yang bisa bertahan lama. Dan prosesnya ini loh yang luar biasa. Ini sama sekali bukan proyek pemerintah yang turun dari atas ya, justru ini murni gerakan dari bawah, dari akar rumput. Semuanya dimulai dari inisiatif warga desanya sendiri buat melindungi harta karun mereka. Mereka menyulap sebuah bangunan bekas puskesmas yang udah nggak terpakai jadi museum. Kerennya lagi, para ahli dari Museum Geologi Bandung yang terinspirasi sama semangat warga datang membantu. Mereka menata pajangan, bikin label, dan menyediakan semua info ilmiahnya sebagai hibah. Hasilnya sekarang jadi pusat ilmiah yang resmi. Bayangin, ini adalah satu dari hanya 2 museum megalodon di seluruh dunia. Dan yang pertama di Indonesia.
Sekarang, semua fosilnya dikasih kode dan katalog, jadi sumber daya yang tak ternilai buat peneliti, dan pastinya menempatkan desa kecil ini di peta paleontologi global. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih museum yang kecil dan sederhana ini bisa jadi begitu penting di skala dunia? Well, ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut geokonservasi. Ini bukan cuma soal nyelamatin fosil, tapi tentang melindungi sejarah fisik planet kita biar nggak hilang selamanya. Dan kasus Gunung Sungging ini jadi model kelas dunia karena menunjukkan kalau inisiatif kayak gini nggak harus selalu datang dari lembaga besar, tapi bisa lahir dari kepedulian komunitas. Dan ini jadi poin kuncinya. Seluruh inisiatif ini bisa berhasil karena didorong langsung sama orang-orang yang tinggal di sana. Mereka memilih untuk menjaga warisan jangka panjang daripada sekedar keuntungan jangka pendek. Inisiatifnya murni dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Pada akhirnya, kisah ini seperti sebuah panggilan buat kita semua. Kepunahan megalodon jutaan tahun lalu dan upaya penyelamatan fosilnya hari ini jadi cerminan langsung dari tanggung jawab kita bersama untuk melindungi sejarah planet ini sebelum semuanya terlambat. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kira-kira sejarah tersembunyi apa ya di sekitar kita, entah itu geologis, historis, atau budaya, yang perlu banget kita lindungi sebelum hilang selamanya?